Halo semuanya. Sudahkah kita merasakan berkat Tuhan di sepanjang hari ini? Beberapa hari terakhir saya mengikuti satu berita yang menjadi topik yang hangat yang dibicarakan hampir di seluruh belahan dunia, di mana Presiden kita Joko Widodo melakukan kunjungan yang sangat luar biasa ke dua negara, Ukraina dan Rusia. Kita tahu apa yang sebentar terjadi terhadap dua negara ini. Dan Joko Widodo, presiden kita, melakukan kunjungan langsung ke negara mereka dengan satu tujuan, misi perdamaian. Dan tentunya kita semua bangga, seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kita sangat bangga memiliki presiden tersebut seperti Joko Widodo. Dan saat ini saya ingin mereaksi satu video yang diupload dari channel Sekretariat Presiden dengan judul sebuah misi perdamaian perjalanan ke Ukraina. Ada hal yang saya rindu ingin bagikan di akhir dari video ini. Karena itu mari kita menyaksikan terlebih dahulu video ini. Dan saya rasa kita semua sudah mengetahuinya, sudah menontonnya. Mungkin saya terlambat beberapa jam. Jadi saat ini saya rindu ingin menyaksikan video ini. Kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan
ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Saya tidak tahu apa yang dirasakan yang lainnya saat menonton video ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden saat saya hanya menontonnya membuat merinding, apa istilahnya, bulu-bulu nyawa berdiri. Satu yang ingin saya bahas, tentu semua kita orang-orang Kristen tahu satu ayat dalam Alkitab. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan apakah pantas jika kita mengatakan bahwa Jokowi adalah anak-anak Allah? Karena apa yang dilakukan oleh presiden kita sungguh sangat luar biasa. Ini menjadi teguran bagi saya secara pribadi. Karena kadangkala mungkin saya secara pribadi terlalu berfokus sebagai orang Kristen tentang apa yang tidak boleh saya lakukan, apa yang tidak harus saya lakukan, larangan-larangan apa yang dilarang oleh kepercayaan saya, tanpa berpikir apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Mungkin kita terjebak dengan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi kita lupa bahwa kita harus melakukan ini dan harus melakukan itu. Salah satu contohnya adalah membawa damai. Mungkin bagi sebagian orang membawa damai ini adalah hal yang tidak berarti. Tapi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Kristus pada saat dia datang ke dunia. Dia membawa perdamaian antara Allah dengan kita manusia. Karena nyatanya hubungan kita dengan Allah kita saat manusia pertama jatuh dalam dosa Adam telah putus dan telah rusak karena dosa. Dan Kristus membawa perdamaian antara kita dan Allah kita. Karena itu, semua yang melakukan apa yang Yesus lakukan membawa damai. Dikatakan mereka adalah anak-anak Allah. Dapatkah saya membawa damai di tempat saya berada? Dapatkah saya membawa damai bagi orang-orang di sekitar saya? Ataukah saya yang membawa pemisahan? Bukan. Ataukah saya yang malah merusak perdamaian di tengah-tengah lingkungan saya? Dalam perkataan saya kepada satu dengan yang lain, dalam tindakan saya kepada satu dengan yang lain. Apakah itu akan membuat orang lain semakin dekat membawa damai, ataukah itu akan membuat perpecahan satu dengan yang lain? Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo, saya sendiri sebagai seorang yang rindu untuk terus mempelajari firman Tuhan sangat tertegur. Seharusnya apa yang kita lakukan lebih kepada tindakan nyata dalam membawa kebaikan, dalam menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Dan saya rindu mengajak kita semua, mari kita terus doakan pertama Presiden kita Joko Widodo dalam semua misi perdamaian yang dia lakukan. Dan lebih dari itu, mari kita berdoa agar dimanapun kita berada, kita pun bisa menjadi pembawa-pembawa damai dalam segala situasi yang akan kita temui nantinya, dalam setiap pribadi yang akan kita jumpai pada akhirnya. Biarlah keberadaan kita akan membawa kedamaian bagi mereka yang kita temui, bagi mereka yang kita jangkau, sehingga kita pun dapat disebut anak-anak Allah. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kita, dan tetaplah meyakini siapapun kita saat ini, dalam keadaan apapun yang kita lalui, percayalah bahwa Allah sangat
mengasihimu.